Jadi menurut gue perkembangan ERK dalam delivery baik secara musikal maupun lirik masih dalam track yang benar. Kita menuju ke sesuatu hal yang kita belum tahu sampai di mana, tapi kita puas dengan perkembangannya. Oh, gue Dengan melihat, prosesnya dan perkembangan. iya, dengan prosesnya gitu. Oh ya, zaman dulu gue kayak gini karena pengetahuannya kayak gini. Sekarang bergeser terus gitu ya. Walaupun dalam titik-titik tertentu kita bisa menghargai gitu, tapi sebagai diri kita sekarang gitu, kita ngelihat oh itu ada kelemahan sebenarnya ini ya. Aransemen harusnya mungkin bisa kesini aja gitu. Itu kita bisa analisis sekarang gitu ya. Oh ya, kita coba kalau kita punya song structure kayak dulu, berarti sekarangnya tuh kegagalan-kegagalan zaman dulu waktu album pertama kedua itu kita benahi di album berikutnya. Itu terus sih kita lakukan evaluasi sehingga ya kita bergeser terus-menerus dan nggak tahu sampai kapan ya. Kita emang kayaknya yang ajak adalah perubahan itu ya. Perubahan terus-menerus. Keniscayaan itu ya, perubahan itu adalah keniscayaan. Iya, kayaknya karena dunia kita berubah terus juga. Kita jadi emang. Tapi yang menarik Mas dari itu kan dari proses lu berkaryanya gitu ya. Tapi di luar karya lu sebagai individu kan juga aktif banget tuh menyuarakan katakanlah edukasi. Buat gua adalah lu banyak mengedukasi dengan pandangan-pandangan yang progresif ya di musik gitu ya, terutama dalam hak dan hukum yang kita banyak nggak tahu nih gitu ya. Yang belum lama ini tuh kan soal royalti apa segala macam gitu ya. Di situ lu banyak memberikan pandangan yang mana memang diterima bahkan sama senior-senior gitu. Dan akhirnya mereka sangat mengandalkan lu untuk menyertakan pemikiran lu di dalam organisasinya gitu. Nah itu boleh cerita nggak Mas, kekhawatiran terbesar lu apa sih sampai akhirnya lu benar-benar mau intuit banget gitu dengan kondisi ini gitu. Sebenarnya gue pemahaman gue terhadap hak cipta tuh juga sama-sama aja main lainnya. Sama-sama meraba. Iya, sama-sama meraba gitu ya. Gue bahkan lebih dulu familiar dengan gerakan Copy Love. Jadi album ERK kita bagikan gratis di website ERK di era-era orang banyak mengakses website. Pas kita Kamar juga Gelap ya? Sebenarnya Synesthesia awalnya, lalu kita tahun 2015 itu ya, terus kita punya website, lalu lagu-lagu ERK bisa di-download gratis di sana. Itu Synesthesia ya? Kamar Gelap belum Synesthesia, akhirnya album Kamar Gelap dan dilakukan juga? Iya, album Kamar Gelap dan album pertama ERK juga cemplungin ke situ, orang bisa mendownload gratis. Dan ternyata dari situ kita menyadari bahwa orang hidup dengan bubble-bubble yang berbeda. Bubble-bubble yang ternyata hidup di platform-platform itu nggak pernah tuh dia mengakses ke website ERK. Dalam artian, gue nggak tahu persisnya gimana, tapi ternyata walaupun kita udah membelikan gratis, zaman dulu sebelum ada streaming, orang yang download untuk beli ya tetap ada. Jadi memang itu kayak mereka nggak tahu, nggak punya waktu untuk cari tahu apakah ini lagu ada gratisnya atau enggak. Tapi ada misalnya di platform itu, ya dibeli gitu. Nah, itu dari situ kita tahu ada bubble-bubble. Nah, jadi emang dulu kita juga banyak menggunakan Creative Commons, gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa dalam konteks hak cipta musik itu ya, yang undang-undang hak ciptanya itu rezimnya sangat musik dibandingkan cabang seni yang lain gitu ya. Kayak foto, film, atau misalnya teater, tari gitu. Nah itu kayak penting juga, dan gue merasa bahwa gue merasa sebelum sampai ke hak cipta itu, bagaimana dinamika masyarakat untuk bisa menuntut hak-haknya itu penting buat kita. Jadi masyarakat itu tahu hak dan kewajiban mereka hidup bermasyarakat itu sangat menjadi bagian yang bisa mewarnai demokrasi dalam satu negara. Jadi kalau ada teman-teman yang ternyata punya hak dan mereka nggak tahu, dan haknya itu sebenarnya layak untuk diperjuangkan gitu, menurut gue itu bukan hanya baik buat
penegakan hak cipta gitu ya, tapi juga baik buat kehidupan berdemokrasi. Karena kan itu bagian dari dinamika di negara-negara yang demokrasinya baik itu perseteruan hak dan kewajiban itu terus-menerus ada, tarik-menarik. Termasuk di dalamnya soal individual property. Individual property gitu ya. Jadi gue merasa bahwa dengan orang aware akan hak dan kewajibannya, walaupun nggak harus dengan cara keras ya, kita bisa berdialektika, ngobrolin, orang pencipta lagu punya hak apa, pendengar punya hak apa, performer punya hak apa gitu. Itu dari situ kita mulai tahu user punya hak apa, kita mulai tahu oh dinamikanya begini, semua kalau bisa jangan ada yang untung paling besar semua, harus dibagi rata, atau kalau jangan sampai rugi semua satu orang gitu, yang lain untung, itu kan nggak fair ya. Dari situ ya gue mencoba belajar bareng-bareng sih sama teman-teman, tapi berbasiskan bahwa karena gue dulunya juga menekuni copyleft, gue cukup mengedepankan kepentingan publik lah gitu. Kepentingan publik tuh jadi yang utama. Iya, utama. Karena kita sebelum jadi pemusik, sebelum jadi pencipta, kita pendengar, konsumen gitu. Kita masyarakat gitu. Jadi kita jangan ketika kita jadi pencipta sekarang gitu kita lupa bahwa kita ada produsen. Menarik nih. Iya, jadi gue selalu berangkat dari situ ya, dan itikat baik misalnya untuk berlaku adil tuh harus ditempatkan terus, dan kita bisa memposisikan diri kita hanya nggak dari satu aspek gitu ya, tapi dari aspek ya kita mungkin user juga, kita mungkin pengguna juga gitu ya, atau konsumen gitu ya. Selain kita mungkin sekarang kalau gue bisa jadi gue produsen ya, karena gue pencipta lagu gitu, gue performer juga gitu. Jadi emang lebih banyak aspek yang harus dilihat supaya nggak hanya mementingkan satu pihak aja biar bisa jalan semuanya. Kalau semuanya merasa terakomodasi gitu, kan dia bisa jadi lebih hidup gitu, lebih jalan ekosistemnya gitu ya. Bukan berarti persoalan hak dan kewajiban itu selesai juga kan, tapi ini memang lebih hidup jadinya. Betul. Gitu Jadi kan, kalau ada hal yang kurang pas bisa di-challenge sebenarnya di kita mau cari tahu, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri juga, karena itu penting sih. Kita merasa diri kita kebenaran tunggal tuh juga repot ya. Itu yang banyak terjadi deadlock dalam diskusi sih. Kalau kita merasa kita paling benar itu udah susah sih. Bahwa kita mengutarakan pendapat, lalu orang lain mengutarakan pendapat, kita nggak setuju sama pendapat itu juga nggak apa-apa. Tapi kita nggak merasa kita paling benar, kita paling benar gitu ya. Iya. Menarik. Dan ya ini pun terjadi kan belakangan ini, ya kasusnya Dewa Once, terus kemudian Kosan Kotak gitu ya. Dan ya kalau gue nih sebagai penikmat lagu, jadinya kan bingung ya. Gue harus dengerin yang mana nih. Terus kita lihat bahkan di kolom komentar pun juga pendapatnya tuh yang menurut gue ya, karena kita concern dan membahas hal itu gitu, jadi kemana-mana gitu ya pembahasannya, dan membuktikan juga kalau market kita nih ternyata memang belum teredukasi dengan baik perihal ini gitu ya. Artinya menuju kehidupan yang tadi gitu ya, menuju industri yang hidup itu kayaknya masih jauh gitu Mas.